Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan tugas dari mata kuliah Pelaksanaan Belanja Negara. Kelompok 1 ini beranggotakan Ananda Lutfia absen 3, Ayu Rindi absen 5, Khairullah Alden absen 7, Clarissa absen 8, Firda Hoirunisa absen 14, Kansa absen 20, Haikal absen 24, Neta absen 28, Rachel absen 31, Rizal Syah absen 35, Safira Iza absen 36, Sekar Nur absen 38, Tiffany Lutfi absen 39. Kelompok kami akan membahas soal nomor 2 dengan beberapa pertanyaan di dalamnya. Soal nomor 2, jika Anda adalah seorang PPK dan satker yang Anda kelola akan membutuhkan beberapa komputer baru dengan nilai sebesar 120 juta, maka jelaskan yang pertama, proses perencanaan pengadaan barang modal tersebut, yang kedua, proses persiapan pengadaan barang modal tersebut, yang ketiga, proses pemilihan penyedia pengadaan barang modal tersebut. Masuk ke dalam pembahasan pertanyaan pertama, yaitu proses perencanaan pengadaan barang modal tersebut. Sesuai dengan PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, pasal 9 ayat 2, perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik negara atau daerah. Membutuhkan beberapa komputer baru, berarti perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan pengadaan atas barang selain tanah dan atau bangunan, di mana perencanaan ini dilakukan pada 1 tahun sebelum tahun anggaran akan dilakukannya pembelian komputer. Perencanaan pengadaan dilakukan dengan proses. Ada 6 proses. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan pengadaan komputer diawali dengan analisis, survei, dan riset pasar tentang kebutuhan komputer tersebut, di mana hasil dari pengadaannya digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan satker. Secara garis besar, identifikasi kebutuhan meliputi beberapa kegiatan, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan barang atau jasa. Yang kedua, melakukan penyusunan kebutuhan barang atau jasa. Kemudian langkah yang kedua adalah penetapan barang atau jasa. Penetapan komputer sesuai dengan kebutuhan satker dilakukan dengan melihat paket dan menentukan prioritas paket pengadaan barang atau jasa secara tepat berdasarkan urgensi dan risiko dan dampaknya. Langkah ketiga, cara pengadaan. Cara pengadaan menyesuaikan dengan kebutuhan satker dan melihat kesesuaian paket untuk diadakan melalui penyedia atau swakelola. Kegiatan pada tahap ini meliputi menganalisis jenis kebutuhan dan menentukan bagaimana pengadaan harus dilakukan dengan melihat ketersediaan sumber daya, biaya, kualitas, kemampuan teknologi, dan keahlian pelaku pengadaan. Yang kedua, menetapkan perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi penyusunan spesifikasi atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAB, pemaketan pengadaan barang atau jasa, dan konsolidasi pengadaan barang atau jasa dan biaya pendukung. Kemudian langkah yang keempat adalah jadwal. Pada tahap perencanaan ini yang dimaksud jadwal pengadaan barang atau jasa adalah membuat jadwal secara keseluruhan kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan pengadaan. Penyusunan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan jenis atau karakteristik barang atau jasa, metode pemilihan, jangka waktu proses pemilihan jika dilakukan melalui penyedia, kemudian ketersediaan barang atau jasa di pasar. Yang kelima, anggaran pengadaan barang atau jasa. Menyusun anggaran pengadaan komputer sesuai kebutuhan satker dilakukan dengan cara mempertimbangkan atau menghitung setiap aktivitas yang dibutuhkan dalam pengadaan dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Kemudian anggaran dihasilkan dari penjumlahan seluruh paket pekerjaan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, rencana umum pengadaan RUP. Setelah kelima tahap penyusunan di atas selesai dilakukan, maka dilaksanakanlah rencana umum pengadaan RUP, yang juga merupakan proses output dalam pengadaan barang atau jasa. RUP ini merupakan hasil perencanaan pengadaan barang atau jasa yang dimuat dalam pasal 18 ayat 8 Perpres 16 tahun 2018. Kemudian memasuki ke pembahasan soal nomor 2. Proses persiapan pengadaan barang modal tersebut. Dalam prosesnya ada 4 tahap. Yang pertama, menetapkan HPS. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan nilai atau PPN. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Digunakan juga sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya
Dan terakhir digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Kemudian, penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Tahap yang kedua, menetapkan rancangan kontrak. Dalam hal ini, PPK menentukan jenis kontrak dan bentuk kontrak. Jenis kontrak yang dipakai adalah lump sum karena ruang lingkup pekerjaan dari jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Bentuk kontrak yang dipakai adalah surat perjanjian kerja atau SPK karena merupakan belanja barang dengan nilai 120 juta yang lebih dari 50 juta dan kurang dari 200 juta. Tahap selanjutnya adalah yang ketiga, menetapkan spesifikasi teknis atau KAK. PPK menetapkan yang pertama, mutu, merek, teknis, standar, sampel, komposisi, fungsi, kinerja. Yang kedua, jumlah unit komputer. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, tingkat layanan. Kemudian tahap yang terakhir adalah menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan bentuk usaha penyedia. Dalam hal ini, pengadaan komputer oleh penyedia dapat dilakukan dengan uang muka yang harus disertai oleh jaminan uang muka dari penyedia. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan nomor 3. Nomor 3 yaitu proses pemilihan penyedia pengadaan barang modal tersebut. Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 38, metode pemilihan penyedia melalui yang pertama, e-purchasing dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Yang kedua, pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Yang ketiga, penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Yang keempat, tender cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Yang terakhir adalah tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya. Kemudian, dalam soal ini pengadaan berupa barang modal yaitu komputer senilai 120 juta masih di bawah 200 juta. Maka pemilihan penyedia menggunakan metode pengadaan langsung. Nah, pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut. Pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Kemudian, permintaan penawaran dan disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. Ya, itulah sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.